Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah, kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Sejak bab nasab ini saya gulirkan, banyak orang yang bersaksi mereka bermimpi bertemu Rasulullah, bahwa Rasulullah katakan Ba'lawi bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitan antara aku dan Ba'lawi dari sisi nasab, dari sisi darah, dari sisi genetika. Imaduddin Usman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa ukhran bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Usman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dunya wa ukhran, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir ngasih contoh, ya misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya, tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar.
Makanya belakangan ini lagi rame ada satu orang. Ya saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri lah. Buat apa saudara? Kita para sada ala Ba'alawi nggak butuh pengakuan dari dia. Karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahir syariah. Dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib ngakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syata' pengarang I'anatul Talibin, Murtada Az-Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Ba'alawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai sadah, sebagai asyraf, sebagai Husaini. Itu saya ngumpulkan gak kurang dari 100 referensi dari luar Ba'alawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, gak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Ba'alawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Ba'alawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli. Ya jelas ya, saudara. Terus apa dia katakan? Walaupun seluruh dunia mengatakan Ba'alawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur. Unyil. Jelas atau tidak? Hati-hati, saudara. Hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fi nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fi nasab. Saya nggak peduli, saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kalla. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah, menurut standar ilmu nasab sah. Bahkan menurut Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban. Ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar syariat sah. Menurut standar ilmu nasab sah. Yang nggak sah menurut standar iman sabodo teuing. Nggak ada urusan, saudara. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai umat ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Orang awam nggak ngerti, ikut-ikutan dosa ta'an fin nasab, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga yang kita perlu khawatirkan apa? Ini ada agenda adu domba, saudara. Ada agenda adu domba. Ini judi makin merajalela di mana-mana. Minuman keras merajalela di mana-mana. Narkoba merajalela. Korupsi banyak, saudara. Rakyat banyak makin susah. Pengangguran makin banyak, saudara. Kok tahu-tahu malah ngeributkan ini? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan, saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya, saudara? Di mana persatuan Indonesianya, saudara? Ini yang mengadu domba ini tujuannya supaya apa? Supaya habaib kiai ribut. Kalau habaib sama kiai udah ribut, udah lupa, nggak bicara lagi soal korupsi, nggak bicara lagi soal kedoliman, nggak bicara lagi soal narkoba, nggak bicara lagi soal judi, nggak bicara lagi soal minuman keras, nggak peduli lagi umat sholat apa enggak, saudara. Siapa yang menang? Setan yang menang ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau habaib kiai diadu domba, terima atau tidak? Jawab yang kompak. Kiai habaib diadu domba, terima atau tidak? Kiai habaib dibentur-benturkan, terima atau tidak? Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau mengacak-acak umat dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi, saudara. Setuju? Kalau ada yang mau ngadu domba kita, yang ngacak-ngacak kita dengan politik perpecahan, maka kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Setuju? Masyarakat Cirebon jawab semuanya, siap bersatu,
siap bersatu, siap berada di barisan para kiai, siap berada di barisan para ajangan, siap berada di barisan para habaib, siap berada di barisan para ulama, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua Cirebon angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi.